Sepertinya belum semua ya, sepertinya belum semua hadir ya. Sepertinya belum semua hadir. Jadi Bapak tunggu saja ya. Bapak tunggu saja sebentar. Waktu itu sudah sampai mana perkenalan kita? Sampai ilmu pemerintahan, Pak. Ilmu pemerintahan sudah? Oke, dari sini yang belum, dari sini yang belum. Siapa? Yang belum perkenalan nama, prodi apa, kemudian hobinya, hobi. Nama, prodi, hobi. Prodi dan hobi. Hobi. Ya. Baik, mari kita dengarkan perkenalan sambil menunggu teman-temannya yang lain. Silakan. Dari prodi biologi, hobi aku Menggambar. Menggambar apa nih? Menggambar apa nih? Panorama atau gambar orang. Oke, terima kasih perkenalannya. Silakan lanjut. Shalom semua. Shalom. Perkenalkan, nama aku Florence Barasa, biasa dipanggil Flo. Aku dari prodi biologi, hobi menari. Menari. Menari modern atau tradisional? Modern atau tradisional? Dua-duanya. Shalom semuanya. Shalom. Prodi biologi, saya adalah Menonton. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Revalendina Bulu Papahan. Saya berasal dari prodi biologi. Hobi saya dancing. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Meandri Devonasiadani. Saya dari prodi biologi. Saya Memasak. Lanjut. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Anita Ibu Lestari dari prodi biologi. Hobi saya baca novel. Baca novel. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya saya dari prodi biologi. Memasak. Sudah ya? Sudah perkenalan? Sudah ya? Sudah ya? Oke, di belakangnya. Ya, tolong didengarkan ya. Teman-temannya lagi memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aibda Sutra dari prodi ilmu pemerintahan. Hobi saya bermain bola. Main bola. Shalom, perkenalkan nama saya Michael Matun, prodi ilmu pemerintahan. Hobi saya Membaca. Kalau hobi baca, selesai kuliahnya bisa cepat. Rajin baca ya. Oke, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya dari prodi ilmu pemerintahan. Hobi saya Memasak. Selanjutnya. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya
Umat Abi Salim Batu. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Hobi saya main bulu. Main bulu tangkis. Menonton. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Zabatkania. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Hobi saya olahraga dan menulis. Baik, terima kasih. Nanti berikutnya kita lanjutkan. Oh ya, ini satu yang tadi. Oke, silakan. Yang udah berdiri tadi. Yang sudah sempat berdiri, nggak apa-apa. Silakan. Semua perkenalkan, nama saya Rida Febrianti, biasa dipanggil Rida. Saya dari Prodi Ilmu Politik. Hobi saya olahraga. Jadi apa hubungannya politik dengan olahraga ya? Kita jadi BPR olahraga. Baik. Nanti menjadi apa gitu ya? Jadi DPR bidang kesehatan, ya, pemuda olahraga dan lain sebagainya. Baik. Kita masuk pada pembahasan kita tentang ipteks, menjadi materi kita pada minggu yang ke-10 ya. Pembahasan kita adalah ipteks, ilmu pengetahuan, sains dan seni. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak punya pertanyaan. Apakah ilmu pengetahuan, sains selaras dengan iman Kristen atau tidak? Silakan. Apakah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi bertentangan dengan iman Kristen? Apa pendapat kalian tentang keduanya, hubungannya? Apakah itu bertentangan atau selaras? Jawaban selaras. Siapa tadi? Nama? Alfredo mengatakan selaras. Ya. Selaras. Ada pendapat yang lain? Selaras atau tidak? Yang di Zoom bisa juga untuk mengetik ya. Bisa ketik juga jawabannya, boleh. Apakah selaras atau bertentangan? Bisa jelaskan lebih jauh Samuel dan Alfredo, selarasnya apa kira-kira? Mengapa? Samuel? Gunakan ilmu pengetahuan dengan baik untuk kehidupan gitu. Ya? Ya, kira-kira apa isinya? Ya, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin menjawab selaras karena di Alkitab ada tertulis hubungannya sama sains, karena di Alkitab ada tertulis bumi itu bulat sesuai dengan sains. Oke. Terima kasih usahanya ya. Baik, terima kasih sudah berusaha. Berkat Sitompul juga dari Zoom juga mengatakan selaras gitu ya. Baik.
Bapak percaya bahwa itu selaras. Nanti Bapak akan jelaskan lebih jauh ya, dasar-dasarnya mengapa Bapak mengatakan itu selaras ya. Mengapa Bapak mengatakan bahwa itu tidak bertentangan satu sama lain? Mungkin kadangkala orang berpikir bahwa itu bertentangan. Tetapi sebenarnya mengapa itu kelihatannya bertentangan adalah karena orang tidak membedakan antara sains dengan pendapat saintis. Orang sering berpikir bahwa pendapat saintis adalah sains. Di situ yang seringkali membuat menjadi kelihatannya bertentangan. Kalau dengan sains mestinya tidak bertentangan, tapi kalau dengan pendapat saintis yang belum teruji, belum terbukti, maka kedengarannya, kelihatannya bertentangan. Jadi harus bedakan antara pendapat saintis dengan sains. Kalau sains tentunya sudah dapat dibuktikan, sudah teruji, sudah diteliti dengan sangat-sangat kuat ya, dengan sangat-sangat meyakinkan seperti itu. Tapi kalau masih pendapat saintis, tentunya itu tidak dapat dikategorikan sebagai sains ya. Dasar teologisnya adalah karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Jadi tidak mungkin apa yang diciptakan oleh Tuhan bertentangan dengan dirinya. Dalam hal keteraturannya, ya, dalam hal formulasi-formulasi, hukum-hukum, dan lain sebagainya. Ya. Justru formulasi-formulasi seperti dalam ilmu fisika misalnya, keteraturan-keteraturan itu yang memungkinkan kita memformulasikan, misalnya F sama dengan M kali A, ya kan? Hukum-hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, semuanya itu adalah berdasarkan atas penelitian terhadap, pembelajaran terhadap, atau penggalian terhadap ciptaan Tuhan. Jadi Newton tidak menghasilkan F sama dengan M kali A begitu saja. Dia hanya menemukan keteraturan yang ada di dalam ciptaan. Tetapi yang menjadi penciptanya adalah Tuhan, gitu ya. Sebagaimana dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas sekali, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dengan lebih spesifik, Kolose 1 ayat 16 ini mengacu kepada Kristus. Yesus yang menciptakan. Sang Firman. Ya. Yesus yang menciptakan. Kalau kita lihat di Kolose 1 ayat 16 kita baca dengan lebih teliti. Itu sebabnya iman Kristen percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Ya. Wayne Grudem mengatakan Tuhan sebagai pencipta dan pemilik segala hal termasuk alam semesta dan hukum alam. Jadi bukan hanya alam semestanya, tapi hukum alam yang terkandung di dalam alam semesta itu. Ilmu pengetahuan sains itu masuk dalam kategori wahyu umum. Kitab suci, Alkitab, firman Tuhan, inkarnasi Kristus, itu masuk ke dalam kategori wahyu khusus. Sehingga kita bukan hanya membutuhkan rasionalitas, tetapi juga iman. Dan kita juga bukan hanya membutuhkan iman, tetapi juga rasionalitas. Jadi keduanya, iman dan rasionalitas itu tidak bertentangan. Ya. Kalau Anselmus, Bapak Gereja mengatakan seperti ini. Karena saya percaya maka saya mengerti. Faith seeking understanding. Karena kita percaya maka kita mengerti.
Itu yang terjadi, yang dialami oleh seorang dokter pada abad yang ke-19 bernama Samuel Weiss. Samuel Weiss melakukan praktek cuci tangan untuk menangani ibu-ibu yang melahirkan. Sebelumnya, banyak ibu-ibu yang melahirkan meninggal. Karena waktu itu Samuel Weiss dan teman-temannya belum mempraktikkan cuci tangan. Dan pada saat itu belum ada pengetahuan tentang bakteri, virus, dan sterilisasi oleh Louis Pasteur. Belum ada. Lalu Samuel Weiss menerapkan itu dengan mengacu dan berdasarkan pada kitab Imamat tentang bahwa kalau ada mayat jangan disentuh. Kalau disentuh maka itu adalah sesuatu yang najis, nggak boleh sentuh mayat. Kalau sentuh harus cuci tangan, basuh dengan air dan hisop. Ya, hisop itu seperti media yang digunakan untuk membasuh, seperti itu ya. Seperti daun-daunan gitu ya. Ya, harus dibersihkan. Harus dibersihkan ya. Kalau sentuh mayat harus bersihkan dengan air, dengan media air gitu ya. Lalu Samuel Weiss mengatakan kepada timnya supaya membasuh tangan waktu menangani persalinan sebelum dan sesudahnya. Dan angka kematian ibu yang tadinya begitu tinggi mendadak ya, setelah praktek cuci tangan itu akhirnya turun secara signifikan. Lalu Samuel Weiss ingin mensosialisasikan praktik cuci tangan itu kepada dokter-dokter yang lain, pada asosiasi kelompok yang lebih luas. Tetapi karena Samuel Weiss tidak dapat menjelaskan secara saintifik, hanya berdasarkan iman terhadap apa yang tertulis dalam kitab Imamat, maka Samuel Weiss gagasannya terhadap praktek cuci tangan itu tidak diterima. Dan bahkan Samuel Weiss dipecat karena menjadi seorang dokter ilmuwan yang tidak memberikan dasar daripada praktik yang dilakukan. Dan dia masih ngotot terus sampai akhirnya dia depresi dan dia meninggal. Setelah dia meninggal muncullah Louis Pasteur menemukan sterilisasi, menemukan bakteri ya, menemukan pentingnya sterilisasi karena ada potensi bakteri, virus dan lain sebagainya. Dan kemudian sampailah di zaman modern pada peristiwa COVID yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita sering disuruh cuci tangan, benar ya? Cuci tangan, dikasih tahu caranya cuci tangan, dibawa air mengalir dan lain sebagainya, supaya tidak terkena virus COVID-19, tidak terkena bakteri atau COVID seperti itu. Nah, itu adalah bukti bahwa iman itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu justru semakin menunjukkan kebesaran Tuhan melalui temuan-temuan terhadap penelitian-penelitian kita terhadap ciptaan. Jadi itu tidak bertentangan, saudara. Mazmur 19 ayat 1-4 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, langit mengabarkan pekerjaan tangannya. Saudara, kalau lihat langit itu luas, bintang-bintang luar biasa, saudara pergi traveling, melihat panorama luar biasa, saudara tahu itu semuanya adalah karya, kebesaran Tuhan. Jadi semua itu mencerminkan kebesaran Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa duduk di kursi mahasiswa, punya intelektualitas, mungkinkah Tuhan itu kurang intelek daripada ciptaannya? Mungkinkah Tuhan itu kurang intelek daripada saudara?
Yang benar adalah jauh-jauh lebih intelek dari saudara. Kalau saudara melihat cakrawala yang begitu luas, langit yang begitu luas, mungkinkah penciptanya lebih kecil daripada luasnya ciptaannya? Kalau saudara melihat pemandangan yang indah, panorama yang indah, mungkinkah penciptanya seorang yang tidak mengerti seni? Bagaimana kalau saudara datang ke Danau Toba melihat airnya berwarna hitam? Melihat langit warnanya coklat. Ikan-ikan saudara lihat sama warnanya, merah. Daun saudara lihat warnanya ungu. Pohon-pohon saudara lihat warnanya jingga. Atau saudara lihat warnanya bukannya coklat tapi warnanya putih. Bagaimana? Kelihatannya lebih indah? Saudara lihat kurang menarik. Tapi Tuhan itu punya cita rasa seni, dibuat langit warnanya biru, laut warnanya biru, ikan-ikan berwarna-warni, pohon warnanya hijau, ya, warna daunnya hijau, kayunya warna coklat, dan lain sebagainya. Dia punya cita rasa seni. Pelukis seringkali mendapat kredit, mendapat pujian atas lukisannya, tetapi pencipta daripada objek lukisan itu adalah Tuhan. Panorama yang indah yang menciptakan adalah Tuhan. Jadi saudara, Alkitab dan ilmu pengetahuan itu selaras, tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ya. Wayne Grudem mengatakan the heavens declare the glory of God and the sky above proclaims his handiwork. Ya. Mengutip yang mengacu pada Mazmur 19 ayat 1 sampai 4 ya. Tujuan ilmu pengetahuan dalam iman Kristen seperti yang Bapak katakan tadi supaya kita lebih memahami ciptaan Tuhan, termasuk ini yang sains. Karena kalian belajar sains, maka seharusnya salah satu tujuan kalian mempelajari sains adalah supaya semakin memahami ciptaan Tuhan. Ya. Roma 1 ayat 20, bisa Samuel bacakan, Samuel, Roma 1 ayat 20. Silakan. 1 ayat 20. Ya. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya dan kekal dan kewilayahannya, dapat tampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ya. Eksistensi Allah tidak dapat dipungkiri. Karena justru kebesaran ciptaan, kedahsyatan ciptaannya itu justru semakin menyatakan, semakin menggambarkan keberadaan Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat berdalih. Tidak ada seorang pun yang dapat berdalih. Alkitab berkata pada kitab Mazmur, mengatakan bahwa kalau kita tidak percaya Tuhan, itu lebih kepada karena kebebalannya. Bukan karena tidak dapat memahami secara intelektual. Bukan karena tidak mengerti secara intelektual. Seorang teolog pernah makan dengan seorang ateis. Makan di restoran, makanannya enak. Lalu seorang ateis itu mengatakan, wah enak sekali makanannya. Lalu teolog itu mengatakan, oh ya itu terjadi begitu saja di belakang. Tidak ada yang memasak.
Artinya apa, saudara? Tidak mungkin tidak ada makanan enak itu dihidangkan di atas meja, walaupun orang yang masak nggak kelihatan. Kalau saudara makan di restoran, saudara tidak selalu bisa ketemu sama tukang masaknya. Tapi saudara bisa ketemu masakannya. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak berarti karena Tuhan itu tidak kelihatan secara mata fisik saudara, tidak berarti bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya. Jadi saudara, melalui pemahaman ilmiah, maka seharusnya kita semakin memuliakan Tuhan. Justru semakin kita belajar, kita semakin mengerti, maka kita semakin memuliakan Tuhan. John Calvin mengatakan dunia adalah teater kemuliaan Allah. Ya. Nah, tantangan dan perselisihan antara iman dan ilmu pengetahuan tadi Bapak sudah jelaskan sedikit ya tentang perbedaan antara pendapat saintis dan sains ya. Kita bahas lebih lanjut. Misalnya evolusi dan penciptaan. Evolusi versus penciptaan. Mana yang benar? Evolusikah atau penciptaan? Ini berat mungkin buat yang biologi. Mana yang benar? Karena kalian mungkin belajar juga nanti. Cepat atau lambat. Atau mungkin sudah belajar. Mana yang benar, evolusi atau penciptaan? Bapak pengen dengar dari yang biologi. Mana yang benar, evolusikah atau penciptaan? Haruskah kalian percaya pada evolusi sebagai seorang biologis atau calon biologis, calon ahli biologi? Haruskah kalian setuju dengan itu? Dan apa manfaatnya untuk setuju dengan itu? Adakah manfaatnya? Adakah kerugiannya juga kalau kamu tidak setuju? Yang lain juga boleh memberi pendapat evolusi versus penciptaan. Ada? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Evolusikah atau penciptaan? Silakan Samuel. Penciptaan. Karena kalau misalnya ada evolusi itu ada gara-gara ada penciptaan. Jadi penciptaan itu daripada evolusi. Seperti kayak gini lah, kayak pernah baca aja Pak ya. Dari Darwin bilang manusia ini kan dari namanya. Ya. Ya. Kayak gitu lah. Jadi kami diciptakan dulu makhluknya baru evolusi lah jadi kita. Oke. Jadi kamu mengkombinasi keduanya. Tapi penciptaan dulu Pak. Penciptaan dulu terjadi, lalu terjadi evolusi. Oke, berarti kemungkinan kamu menganut theistic evolutionist. Theistic evolutionist. Jadi percaya bahwa ya melalui evolusi Tuhan menciptakan. Kalau atheistic evolutionist, dia tidak percaya adanya Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Yang lain dari ilmu pemerintahan juga boleh memberikan pendapatnya. Walaupun kalian bukan seorang calon saintis seperti teman-teman di prodi biologi, boleh juga. Jadi kalian percaya yang mana? Evolusi atau penciptaan?
Silakan, siapa namanya? Felisa. Ya, silakan Felisa. Oke, terima kasih sudah berusaha ya Felicia. Siapa lagi? Siapa lagi? Evolusi versus penciptaan. Kalau logikanya evolusionis itu seperti ini kira-kira. Semakin lama sesuatu, dia semakin luar biasa. Kira-kira pemahaman itu kira-kira tepat tidak? Semakin lama sesuatu, dia semakin luar biasa. Seperti misalnya bumi ini, dari atom yang terkecil, miliaran tahun, jutaan sampai miliaran tahun, jadilah alam semesta. Kan gitu. Berarti kan logikanya semakin lama sesuatu, dia semakin luar biasa. Dari sesuatu atom, dari sesuatu sel, semakin lama, 1 tahun, ratusan tahun, jutaan tahun dia menjadi dinosaurus, seperti itu kira-kira ya. Berarti kan logikanya semakin lama sesuatu, dia semakin luar biasa. Benar nggak kira-kira logika itu? Benarkah segala sesuatu semakin lama semakin luar biasa? Samuel punya motor. Ada di parkiran? Di rumah. Oke. Siapa yang motornya ada di parkiran? Oke. Siapa tadi? Yang itu siapa namamu? Nadia. Nadia. Coba kita taruh motornya Nadia di parkiran selama 1 bulan. Apa yang terjadi? Hah? Berdebu, berkarat. Ganti. Kita perlama waktunya dari 1 bulan jadi 10 tahun. Pudar. Kita buat lagi lebih lama lagi menjadi 100 tahun. Ya, terjadi penyusutan. Bukannya dia menjadi pesawat terbang, dia tidak menjadi semakin luar biasa. Berarti di situ agak susah memahaminya, bahwa segala sesuatu makin lama itu makin luar biasa, itu agak sulit memahami. Dan sepertinya juga dengan teori evolusi agak sulit menjelaskan kehidupan itu sendiri dari mana. Mungkin dia mencoba menjelaskan perkembangan mutasi yang semakin hari semakin bagus. Mutasi seringkali justru dari yang lebih bagus menjadi kurang bagus, degradasi. Mutasi tidak menjadi semakin bagus. Kecenderungan daripada mutasi, ya. Gitu. Jadi kalau saya secara pribadi melihat evolusi sebagai sesuatu yang menarik untuk dipelajari, tetapi saya melihatnya lebih kepada bahwa itu seperti pendapat saintis, bukan sains. Bukan tidak boleh dipelajari dan bukan juga tidak boleh didalami, tapi saya melihatnya lebih kepada itu. Saya tidak tahu yang lain bagaimana. Ya, saya melihatnya itu lebih kepada pendapat saintis, bukan sains. Ya. Karena kalau sains dia harus
Kalau dia pernyataan sains, dia benar-benar adalah sains, dia harus sudah terbukti. Karena kita tidak bisa membuktikan apa yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Kalau kita hanya menggunakan karbon, dia hanya bisa melihat ke belakang, tidak bisa sampai ratusan tahun kan. Karbon C berapa itu, C14 sampai C berapa itu. Dia hanya bisa melihat ke belakang, tidak sampai ribuan tahun, nggak bisa. Apalagi miliaran tahun, bagaimana caranya? Maka Bapak mengatakan itu tidak bisa dibuktikan. Ya, tidak bisa dibuktikan. Tapi boleh dipelajari, boleh, tapi tidak bisa dibuktikan. Ya. Wayne Grudem mengatakan penciptaan langsung oleh Tuhan bertentangan dengan teori evolusi makro. Teori evolusi makro itu adalah mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama menimbulkan atau menghasilkan spesies yang baru. Ya. Seperti itu. Ya. Penafsiran ilmiah harus sesuai dengan ajaran Alkitab dengan sikap rendah hati terhadap pemahaman kebenaran. Jadi ya kita harus rendah hati ya untuk mempelajari segala sesuatunya. Ya. Namun kita sebagai umat Kristen beriman ya dan percaya bahwa penafsiran ilmiah itu harus sesuai dengan ajaran Alkitab, ya, itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan. Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anugerah Tuhan. Kejadian 1 ayat 28, ya, mandat yang dikenal sebagai mandat budaya. Manusia ditugaskan untuk mengelola dan menaklukkan bumi. Kita sudah pelajarin ya. Teknologi sebagai alat. Ya. Oh iya iya. Ya boleh. Jadi prinsipnya begini, kalau memang ada keperluan, nggak apa-apa ya. Dan ini belum juga jam 1 ya. Oh begitu. Oh itu masalah yang lain. Nah itu masalah yang lain ya. Oke. Ya kalau memang kalian ada keperluan nggak apa-apa ya. Kalian bisa keluar. Ya. Jadi begitu juga dengan kalau kalian masuk ya masuk aja gitu. Nggak usah harus apa gitu. Masuk aja langsung. Keluar juga kalau ada keperluan langsung aja ya. Ya. Jadi kejadian 1 ayat 28 tentang mandat budaya, bagaimana kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi pengelola kehidupan, itu berhubungan juga bagaimana sikap kita terhadap temuan-temuan teknologi. Kita harus gunakan untuk kebaikan. Kita harus gunakan untuk memajukan kehidupan. Pernah nonton film Spider-Man? Ada seorang dokter yang menjadi semacam mutan begitu. Ya, karena temuan-temuan dia buat dia menjadi seperti kadal yang raksasa gitu. Lalu dia mau merusak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh bahwa teknologi tidak boleh kita gunakan untuk merusak. Tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan kita. Semata-mata di sisi lain merugikan orang lain, ya. Jadi teknologi harus digunakan menjadi alat untuk memajukan kehidupan manusia. Dan menunjukkan kreativitas yang mencerminkan citra Allah.
Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Jadi karena Tuhan yang empunya bumi, jadi kita kelola sebaik-baiknya, bukan kita yang empunya. Ya kan? Kalau misalnya kamu masuk ke rumah orang, kamu bukan yang empunya rumah itu, boleh nggak kamu seenak hati di rumah itu? Kamu mengerti kan? Kamu di dunia ini milik Tuhan. Bisa nggak kamu seenak hati? Kamu harus kelola dengan baik, bukan kamu pemiliknya, bukan saudara pemiliknya, saudara hanya numpang. Numpang di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Saudara diberikan mandat untuk menjadi manajernya, bukan pemiliknya. Ownernya adalah Tuhan. Saudara adalah manajernya, bukan ownernya. Jadi saudara perlu mengelola dunia, perlu mengelola kehidupan ini, bukan merusakkannya. Kalau saudara masuk ke rumah orang, lalu saudara merusakkan rumah itu, apa yang pemilik itu kira-kira akan lakukan? Saudara akan dilaporkan polisi, betul? Saudara rusakkan perabotannya, sofanya yang bagus, saudara robek-robek, lemarinya saudara hancurkan, ya. Lalu saudara seenak hati di situ rusak semuanya, furniture dan lain sebagainya, perabotan. Saudara pecahkan semua keramik-keramik yang mahal, mobilnya saudara membakar. Pasti saudara dilaporkan pada polisi, pada yang berwajib. Sama, saudara kalau juga tidak mengelola kehidupan ini, saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya. Tantangan etis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, materialisme dan sekularisme. Saudara, penemuan teknologi tidak bisa kita hanya melaunching teknologi begitu saja tanpa memperhatikan etika penggunaannya, dampaknya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Jangan hanya karena itu canggih, lalu tidak memperhatikan etikanya, tidak memperhatikan dampak manfaat, tidak mengantisipasi akibat-akibat negatifnya. Jadi perlu untuk memperhatikan, jangan semata-mata, wah ini memberi saya untung, mari kita produksi rame-rame, tidak boleh. Mari kita produksi secara massal, tidak boleh, harus memperhatikan apa dampaknya, ya. Harus mengantisipasi apa kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi kalau tidak diantisipasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan semata-mata mementingkan manfaat materialis secara material, tetapi tidak melihat dampak manfaat yang lain. Ya. Jadi jangan menyalahgunakan teknologi. Kamera misalnya. Kamera digunakan untuk apa? Foto, dokumentasi, betul? Betul. Bukannya memfoto orang sembarangan, ya. Misalnya lagi ganti pakaian. Kan itu sering terjadi ya. Di mal-mal tempat ganti pakaian ditaruh kamera di situ, ya. Ternyata ada oknum-oknum yang iseng-iseng, ya. Di kamar mandi, di toilet, di mana, di kamar. Jadi kamera itu tujuannya bukan untuk hal-hal seperti itu, ya, tapi dokumentasi hal-hal yang positif, ya. Begitu. Risiko pelanggaran etika seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran privasi, ya ini tadi Bapak sebutkan, pelanggaran privasi, dan eksploitasi manusia. Oke.
Ya. Resiko pelanggaran etika ya, tadi Bapak udah jelaskan. Kolaborasi antara iman dan ilmu pengetahuan. Kolaborasi antara iman dan ilmu pengetahuan. Jadi seharusnya karena itu selaras, seperti yang dikatakan tadi oleh Alfredo dan juga Samuel, bahwa iman dan ilmu pengetahuan itu selaras. Jadi seharusnya digunakan untuk membangun, untuk mengelola. Ya, harus ada dialog dan integrasinya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat bagi kehidupan, bagi manusia. Amsal 3 ayat 13 sampai 14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ya, berbahagialah mereka yang punya hikmat. Berbahagialah kalian kalau dapat bukan saja pengetahuannya, tapi bagaimana membuat pengetahuan itu bermanfaat bagi kehidupan. Ya. Jadi tingkat paling tinggi daripada pengetahuan itu adalah hikmat. Itu tingkatan yang paling tinggi. Ya, itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Jadi ilmu itu bukan hanya sebatas untuk kalian pamer, untuk kalian menunjukkan bahwa kalian pintar, tapi juga harus melihat apa manfaatnya. Jadi ilmu pengetahuan itu kan pada level yang paling mendasar itu adalah sebuah fakta atau data ya. Kemudian sekumpulan data diolah sedemikian menjadi informasi. Sekumpulan informasi diolah sedemikian menjadi knowledge, pengetahuan. Sekumpulan pengetahuan diolah sedemikian menjadi pengetahuan yang bertujuan. Ada tujuannya, ada arah tujuannya. Kemudian lebih tinggi lagi daripada itu adalah hikmat bijaksana dalam penggunaan ilmu pengetahuan itu. Jadi hikmat itu yang paling tinggi levelnya. Jadi bukan hanya tahu, tapi juga harus bijaksana bagaimana pemanfaatan daripada ilmu pengetahuan itu. Itulah namanya hikmat. Ya. Itu seperti orang belajar bela diri, baru belajar bela diri, udah tinju-tinju orang tuh. Ya kan? Karena belum punya hikmat. Tapi begitu ilmunya makin tinggi, ilmu bela dirinya makin tinggi, wah dia semakin bijaksana, semakin berhikmat. Bahwa ilmunya akan digunakan untuk menjaga keamanan, ketentraman masyarakat. Ya, ilmunya masih cetek, suka tinju-tinju orang, palak-palakin orang, minta duit, gitu kan? Itu salah menggunakan ilmu bela dirinya. Ya, jadi kita harus melihat berbagai aspek. Ketika kita punya ilmu harus lihat berbagai aspek. Manfaatnya, etikanya, penggunaannya, bukan hanya kehebatan, kepintarannya, gitu ya. Bukan hanya keuntungannya secara material, gitu. Harus lihat juga pemeliharaan lingkungan. Bagaimana lingkungan, dampak dari teknologi, apakah teknologi kita ramah lingkungan. Jangan kita temukan teknologi tapi tidak memperhatikan, memperdulikan lingkungan, akhirnya merusak lingkungan. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam. Jadi sebagai
orang yang beriman, kita bukan hanya perlu memajukan ilmu pengetahuan, tapi juga pemanfaatannya, penggunaannya, apakah ini akan bermanfaat, membangun kehidupan, membangun manusia, seperti itu. Karena kita diberikan mandat berdasarkan Kejadian 1 bahwa kita menjadi pengelola kehidupan. Kita perlu menjaga alam. Ya. Kejadian 2 ayat Kejadian 2 ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi diberikan mandat, tanggung jawab untuk memelihara. Ingat ya, kita ini manajer bukan owner. Termasuk kesehatan saudara. Kesehatan saudara itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau kita jaga kesehatan, itu juga merupakan apa? Ada hubungan vertikalnya loh itu. Jadi kalau kamu suka begadang, terus begadangnya juga nggak ada artinya, karena kamu berpikir ini badan saya. Benar nggak pemikiran itu? Nggak terpikir kan? Sempat terpikir. Saudara harus berpikir kesehatan itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan buat saudara. Saudara harus mengelola juga kesehatan saudara. Iya. Nggak bisa pikir ini badan saya, ini tubuh saya. Nggak bisa. Kita harus jaga kesehatan. Kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan. Jadi kesimpulannya, iman Kristen dan ilmu pengetahuan dapat berjalan bersama untuk memuliakan Tuhan. Teknologi adalah alat yang memperkaya kehidupan manusia dan memajukan tujuan Tuhan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya. Saya dari politik. Kami kan di jurusan kami ada pelajaran filsafat, Pak. Saya mau nanya, Pak, kenapa filsafat itu selalu bertentangan dengan agama? Dan seorang yang belajar filsafat ada beberapa yang ketika dia belajar filsafat itu imannya goyah, Pak. Makanya kalau dosen filsafat kami itu bilang jangan kaitkan filsafat dengan agama. Kalau dari pandangan Bapak gimana, Pak? Siapa tadi namamu? Glenn, Pak. Glenn. Kalau saya berpikir justru sebaliknya, filsafat itu tidak bertentangan dengan agama. Banyak bapak-bapak gereja seperti Justin Martyr, dia tidak menentang filsafat dan bahkan mengatakan bahwa filsafat itu adalah wahyu umum. Kitab suci, penyataan-penyataan Tuhan, inkarnasi, Kristus, itu adalah wahyu khusus. Jadi tidak bertentangan. Itu seperti rasionalitas dan iman. Rasionalitas kita terbatas sehingga kita memerlukan iman. Iman itu adalah iman itu adalah sesuatu yang kita perlukan karena rasionalitas kita terbatas. Seperti tadi saya cerita tentang Semmelweis. Dia belum tahu tentang bakteri. Tapi dia praktekkan apa yang tertulis, harus mencuci tangan. Dan ternyata berhasil, tetapi memang belum bisa dijelaskan secara saintifik. Kalau Tuhan menjelaskan secara saintifik dalam kitab Imamat, mengapa kita harus mencuci tangan, maka tidak cukup Alkitab itu, ya. Dia mungkin perlu lebih tebal lagi
untuk menjelaskan tentang bakteri dan lain sebagainya. Makanya kita perlu iman untuk hal-hal yang kita belum bisa capai secara rasional. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Bapak justru menganjurkan pelajarilah filsafat sedalam-dalamnya. Sejauh-jauhnya kita mau pelajari, silakan. Dan itu tidak bertentangan. Ya. Dan itu tidak bertentangan. Hanya itu terbatas karena dia hanya membahas hal-hal yang masuk akal saja, hal-hal yang masih dalam lingkup rasional. Dan itu tidak bertentangan. Ya. Tapi kita perlu iman untuk hal-hal yang di atas rasional kita, atau yang disebut dengan suprarasional atau transrasional. Bukan yang irasional. Irasional itu dia lebih negatif. Tapi kalau supra itu di atas rasional kita. Transrasional itu di atas rasional kita. Jadi tidak bertentangan kok, ya. Justin Martyr salah satu contoh. Kemudian juga yang berasal dari filsuf, ya, dan berasal dari filsafat itu adalah selain Justin Martyr, Origenes itu juga seorang filsuf. Banyak beberapa bapak gereja itu latar belakangnya filsafat, filsuf, ya. Salah seorang lagi yang di abad yang kedua, itu abad kedua sebelum Masehi bahkan, itu abad pertama ya kalau nggak salah, namanya si Pliny. Banyak kok bapak-bapak gereja itu latar belakangnya filsafat, dan justru filsafat sangat membantu. Tidak bertentangan, ya. Semoga menjawab pertanyaanmu. Pelajarin saja. Seorang teolog bernama R.C. Sproul, dia belajar filsafat, dan dengan memahami filsafat dia dapat mengartikulasikan pengajarannya dengan baik, pengajaran Alkitab dan teologinya dengan baik. Oke? Ya, tidak bertentangan dengan logika, tidak. Jadi belajar filsafat sehebat-hebatnya. Bahkan beberapa STT sudah menambah di belakangnya F. Jadi STTF, Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat. Tidak bertentangan. Oke? Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nama saya Safira dari program dari penjabaran yang Bapak sampaikan, saya ingin bertanya, akhir-akhir ini dapat kita tinjau kasus-kasus aktivitas manusia yang merusak alam seperti penambangan ilegal yang didasarkan atas kepentingan pribadi, bukan didasarkan oleh kesejahteraan bersama. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah aktivitas manusia tersebut bertentangan dengan pertumbuhan iman di zaman sekarang? Ya, penambangan dan lain sebagainya ya. Jadi itu kan sebenarnya sudah ada undang-undangnya ya, bahwa kekayaan alam itu kan dikelola oleh negara. Benar ilmu pemerintahan? Benar ya, ilmu pemerintahan ya. Kekayaan alam dikelola oleh negara kan? Benar ya? Dan digunakan untuk semaksimal mungkin untuk kebaikan masyarakat. Betul kan? Hah? Ya, itu kan apanya? Undang-undangnya kan? Kan ada pasalnya. Jadi seharusnya seperti itu memang. Jadi kalau yang melakukan yang sebaliknya, maka itu disebut dengan pelanggaran ya. Itu pelanggaran. Jadi makanya janganlah kita menjadi pelaku-pelaku pelanggaran itu sehingga merugikan orang lain, merugikan masyarakat yang luas demi kepentingan pribadi. Kita harus sebagai warga negara, sebagai bangsa, kita harus mengelola dengan baik sehingga
orang lain juga tidak dirugikan. Ya, kalau semuanya ikut serta dalam mengelola dengan baik, maka dampak manfaatnya untuk semua. Tapi kalau hanya segelintir, maka nanti keuntungannya hanya untuk segelintir dan yang lainnya akan mengalami kerugian. Ya, jadi jangan egois dan jangan melanggar hukum. Dan itu juga melanggar kehendak Allah, karena kehendak Allah tidak seperti itu. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Menjawab pertanyaanmu? Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Samida. Samlina. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa mengerjakan kuis. Minggu ini Bapak akan membagikan kelompok untuk kalian mempersiapkan diri mengerjakan tugas akhir semester, yaitu menulis paper. Menulis paper, integratif paper. 3 poin dari seluruh yang kita pelajari, 3 hal yang kalian ingin bagikan dalam paper itu apa? Ingin kalian tuliskan 3 hal ya. Dari seluruh sepanjang 1 semester ini, dan presentasikan ke dalam video 10 menit. Lakukan kerjasama dalam kelompok. Nanti Bapak bagikan di minggu ini kelompoknya ya. Jadi kerjasama dengan baik. Jadi ada tugas pribadi, ada tugas kolaboratif. Supaya kalian boleh belajar bersama-sama. Ya, seperti itu. Itu saja yang Bapak bisa bagikan, sampaikan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Shalom. Terima kasih. Terima kasih buat yang hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya. Ya. Iya. Bapak sudah sampaikan itu akan dilaporkan nanti pada akhir semester. Ya, semuanya berikut dengan nilainya. Don't worry. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. God bless ya. Tuhan berkati ya. 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 Itu Pak, pembagian kelompoknya ada Pak. Nanti mungkin tidak terlalu acak, tapi sains dengan sains ya. Tidak terlalu acak ya. Don't worry ya. Apa akan buat sebaik mungkin. Ya, Tuhan berkati. Pak, kelompoknya per prodi. Per prodi, Pak. Mungkin saja ada yang tercampur dengan prodi lain. Oh, Bapak yang buat. Ya. Bapak yang akan buat ya. Buat yang terbaik. Ya. Tuhan berkati. Masih ada kuliah lagi? Enggak ada lagi? Oke, masih ada. Oke. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Mungkin ada beberapa, tapi Bapak akan usahakan tetap ada beberapa temanmu satu prodi. Misalnya 20 orang. Misalnya 20 orang, mungkin ada beberapa satu prodi dengan kamu. Kalau untuk paper itu kan pribadi ya Pak ya? Enggak, papernya tetap Jadi kalau berkelompok. untuk pribadi itu apa Pak? Kuis dan esai reflektif yang tulisan di forum. Itu kan pribadi kan? Terus berarti yang untuk tugas akhir ini, Hmm. yang tugas kelompok itu lah ya Pak? Iya, Tugas kelompok itu hanya buat video aja? buat video dan paper. Paper itu isinya apa Pak? 3 hal yang dari seluruh kalian pilih 3 hal yang Buat kalian kayak resume gitu tapi dibicarakan gitu Pak? iya kalian diskusikan lalu kalian tuliskan. Tidak usah semua hal, 3 hal saja. Misalnya kalian mau bahas tentang iptek, lalu kalian bahas apa lagi gitu. 3 hal saja. Itu videonya ada penilaian videonya kualitasnya gitu? Ada. Oh, Ada. berarti editan juga termasuk? Iya. Termasuk itu juga kreativitasnya, semuanya lah, kontennya kan. Itu di-upload di YouTube atau Kalian bisa upload di YouTube, kalian bisa upload di Google Drive. Intinya kalian kirim ke Bapak tautannya. WhatsApp.
Ya, kalian sebutkan kami dari kelompok ini gitu. Ya. Ya, Tuhan berkati. Mari Pak. Ya, mari. Ya, God bless. Ya, Tuhan berkati. Ya. Masih.